Maka syarah-syarah long yang urangnya menyimpang dengan agama, yang urangnya gaduh korupsi, yang urangnya yak belau perti, yak dibi kuruti, yak dia calon dua buat pilkada. Orang yang sogok di mana-mana, nyo kaji nepiuh buatnya, nyan buat gelak nat di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dengan sebab sikap draw ni yang senantiasa melakukan pekerjaan yang gelak nat di Allah, yang gelak nat di Rasul, di Allah gebi mula petaka kepada umatnya. Yang menjadi pegah li Abu Syik ikan ada oh lagi nyantik kena pengeh dua nak keji. Nutimak habaji. Dan baik nak betul pi habalun. Tapi nutimak, mencermati. Punya habalung yang betul ni patih. Punya habalung yang betul baik ni patih. Jadi baik antena urang pegah yang betul bengeh. Jadi antena baik ethat, jadi baik mengkubang lah abai terus seput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Segatik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa gebi kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan tamohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan uronyo dan juga kepada saudara-saudara lain yang menyaksikan video yang disampaikan uronyo, sigatek mengucapkan selamat. Semoga selalu doa-doa benar dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang loneng pegah bak kesempatan uronyo bacut adalah ucapan berlangsung kawa kepada orang Aceh yang na di Kanada. Menurut berita yang tuan baca, Harian Serambi Indonesia tanggal 17 bulan 11 tahun 2020 yang juga dikutip dari BBC pada tanggal 15 sebelumnya tentang sebuah musibah yang Nabi di Allah Subhanahu wa taala di Vancouver yang tempat tinggal sebahagian orang-orang Aceh yang na di Kanada. Benda-benda yang dimiliki Allah telah pada rusak dan ada juga jiwa yang mati dan dinyatakan hilang. Yang terjadi adalah sebuah musibah badai yang belum pernah terjadi satu abad yang lalu. Dan oleh para pengamat mengatakan bahawa ini adalah merupakan badai terburuk dalam satu abad terakhir. Yang terjadi kan hanya badai, kemudian banjir, kemudian longsor, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun menyeret air hujan dan salju. Saudara-saudara, kaum muslimin, para hadirin dan para pendengar yang kami muliakan. Kan hanya nyan manteng musibah, tapi dua ruas jalan utama juga ikut terputus. Sampai 700 orang di Merit harus mengungsi. Demikian juga dengan kerusakan harta benda dan kendaraan-kendaraan yang standar dan yang mewah itu ikut terseret dengan lumpur, ikut terseret dengan banjir. Saya sebagai pribadi dan kru Stadion Dakwah dan juga masyarakat Aceh pada umumnya, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bahasa yang paling indah, tidak ada bahasa yang paling mulia, tidak ada ajakan yang paling sempurna yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama kepada syara-syara long yang ada di Kanada,
khususnya masyarakat Aceh dan juga masyarakat Kanada pada umumnya, mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 125, dipegang di Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita iringi sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syara-syara long yang mulia, pakan teman musibah gebi di Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala hana pernah dan tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat yang kagebi di Allah Subhanahu kepada umatnya, manakala umatnya berada dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umat menjunjung tinggi hukum Allah, tatkala umat menjunjung tinggi hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah hangga cabut nikmat yang kali gebi. Tetapi sebaliknya, tatkala umatnya kagak ingkar kepada hukum Allah, kagak ingkar kepada hukum Rasulullah SAW, maka nikmat yang gebi di Allah nyu akan dicabut. Nyamban gepegah di Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Jadi mudah-mudahannya bejik kepelajaran bagi kita nyo mamandub. Onian gepegah di Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syura ayat yang ke-10, wa ma asabakum min musibah, dan apapun musibah yang melanda kehidupan umat manusia. Jadi apapun musibah yang gebi di Allah Subhanahu wa taala, nya mandum-mandum adalah bima kasabat aidikum. Nya mandum-mandum adalah karena ulah tangan manusia, karena tindakan manusia, karena sikap dan perilaku manusia. Wa ya'fu an kasir, tapi sebahagian kesalahan yang dilakukan oleh manusia senantiasa Allah memberikan kemaafan dan Allah senantiasa memberikan keampunan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum, nepegah di Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasad, kaduh kanyata kerusakan, kanyata bencana, fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah terjadi kerusakan dan kanyata kerusakan ada kala di darat. Demikian juga kerusakan yang di laut. Disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Jadi Allah genek perasa bak manusia, genek perasa bak kitanya akibat ulah, akibat tindakan, akibat sikap kitanya terhadap Al-Qur'an, sikap kitanya terhadap hukum-hukum Allah, terhadap kitanya terhadap sikap kitanya terhadap nilai-nilai kebenaran. Supaya apakan? La'allahum yarji'un, supaya manusianya kembali ke jalan yang benar. Tatkala ada sesuatu yang terlakukan yang melenceng, yang kajiuh dengan tuntunan, yang kajiuh dengan kebenaran. Jadi Allah getegur manusia, Allah gebi cobaan kepada manusia, Allah gebi musibah kepada manusia, yang maksud Allah Subhanahu wa taala supaya manusia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahnya Maha Adil, Allahnya Maha Bijaksana, Allahnya Maha Arif. Allah Subhanahu wa taala hanggebi adab, Allah hanggebi bencana, Allah hanggebi musibah. Kecuali umat telah melakukan kemaksiatan, umat telah melakukan nilai-nilai kebenaran, umat telah menyimpang jauh dari tuntunan agama, umat telah berpaling daripada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, umat telah berselisih dengan sesama mereka, berselisih dengan agama, berselisih dengan Allah. Kadang kita yang sambil kerodot pijak pakai, pakai hanya time pernah god. Ini salah satu penyebab mendatangkan bencana. Kemudian keburukan berjalanlah, sogok menyogok, tidak ada lagi orang yang membantah. Penipuan ada di mana-mana. Nyo penyebab bencana. Nyo menyolaganya tindakan masyarakat sama ngenepegat surat undangan ba Allah Subhanahu wa taala supaya di Allah geputeun bencana. Maka syara-syara long yang urangnya menyimpang dengan agama, yang urangnya gaduh korupsi, yang urangnya yak blo perti, yak dibi kuruti, yak je calon bro buat pilkada.
Orang yang togok di mana-mana, nyo kaji nepiyuh buatnya, nyan buat gelaknat di Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sebab sikap drone yang senantiasa melakukan pekerjaan yang gelaknat di Allah, yang gelaknat di Rasul, di Allah gebi mula petaka kepada umatnya. Yang menjadi pegah li Abu Syik Kanada, oh lagi nyantik kena pengeh dua nak keji. Nutimak habaji. Dan baik nak betul pi habalun. Tapi nutimak, cermati. Punya habalung yang betul ni patih. Punya habalung hendak betul baik ni patih. Jadi baik antena urang pegah yang betul bengeh. Jadi antena baik etat, jadi baik mengkubang labai terus seput. Jadinya ke penyebab musibah supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Uji di Allah, coba di Allah. Pun kita sadar, pun kita hana sadar. Jadi pu yang tak pegat, tapi betul akidah, tauhid kita baik menjampung dengan syirik. Tauhid kita baik menjampung dengan khurafat. Tauhid kita baik menjampung dengan tahyul. Menanci ibadah katanya begleh. Lagi yang kaki contoh dari Rasulullah SAW. Karena kepegah dari Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia berangkata yang kepubut tabah ibadah. Yang ibadahnya hana sesuai dengan contoh. Hana sesuai dengan perintah. Maka ibadahnya pulang hanggetung di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tak pegat. Akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Nekalan dalam tabuh peristiwa yang kepegah di Allah Subhanahu dalam surat atau ayat yang ke-25, pakan umat Islam kalah talu dalam perang Hunain. Karena umat Islam watanya congkak, umat Islam angkuh, umat Islam merasa diri cukup hebat, umat Islam merasa senjata akan cukup le. Karena keangkuhan, karena kesombongan, kecongkakan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana buat mereka. Menancik katanya udahnya. Kita cok pelajaran kisah-kisah masa lalu. Kemudian tacuk pelajaran dari peringatan ulung-ulung yang tembi peringatan bak ulunyo. Mudah-mudahan kita bisa bacuk-bacuk memperbaiki kehidupan. Semoga azab dan bencana gepejuh di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada saudara-saudara lun, syara-syara lun, terutama ulung Aceh dan ulung-ulung Islam yang namandum di Kanada dan rakyat Kanada, supaya bersabarlah atas musibah ini. Bagi kita yang Islam, kembalilah untuk meningkatkan ketaatan dan taubat kita kepada Allah. Iringi kehidupan ini dengan sabar. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah akan menjauhkan kesusahan yang melanda kehidupan kita baulanyo. Jadi salim long kepada dona mandum dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.